wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Begitu banyak nikmat dan karunia. Baik itu nikmat yang menunjang kehidupan kita di alam dunia ini, di permukaan bumi, ataupun nikmat yang berkaitan dengan ad-din, dengan agama, yang merupakan nikmat yang khusus, yang tidak diberikan kepada setiap makhluk, termasuk kepada setiap manusia. Nikmat yang dengan nikmat tersebut Allah mengangkat derajat seorang hamba, yang dengan nikmat tersebut menjadikan si hamba itu masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan itulah yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang terbaik di alam akhirat. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan untuk hamba-hambanya ada momen, ada waktu-waktu tertentu di mana di momen dan waktu-waktu tersebut pahala dari ketaatan atau amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan. Amalan ketaatan begitu dicintai, yang kita kenal dengan musim-musim ketaatan. Seperti misalnya kita baru saja berlalu dari salah satu bulan yang mulia, bulan yang haram, yaitu bulan Rajab. Dan kita masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Rajab bulan yang ke-7, Sya'ban bulan yang ke-8. Dan setelahnya itu bulan Ramadan. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang mendapatkan karunia, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan di waktu-waktu atau musim-musim ketaatan tersebut, lalu ia manfaatkan dengan melakukan banyak amalan soleh, ini merupakan ciri dan tanda usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya diberkahi, yakni usianya senantiasa berada di atas kebaikan. Olehnya seorang yang mendapatkan
nikmat usia, ya, yang biasanya sebahagian kaum muslimin yang latah dengan kebiasaan non-muslim itu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, ya. Seharusnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usiamu, umurmu di atas kebaikan, di atas ketaatan. Iya, sebab ini ciri dari manusia yang terbaik dan tanda keberkahan dari umur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Maka jawaban beliau, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang bertambah usianya dan amalannya, perbuatannya itu semakin baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan, di atas kebaikan. Di musim-musim ketaatan kita bisa melaksanakan berbagai amalan soleh, memaksimalkan diri-diri kita. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita begitu singkat, begitu pendek. Jika ingin dibandingkan dengan usia umat terdahulu, maka kita tidak ada apa-apanya. Namun di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, khususnya umat Rasulullah, termasuk kita semua, dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan usia yang pendek, tapi di sana ada musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, yang Allah lipat gandakan pahala, yang amalan begitu dicintai oleh Allah. Maka tidak layak dan tidak pantas kita sia-siakan hal tersebut. Atau mungkin kita lebih memilih perbuatan atau amalan yang mungkin secara hukum mubah, boleh, tetapi tidak mendatangkan pahala secara mutlak. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena terkadang orang fokus dengan Ramadan, Rajab, bulan haram, dilipat gandakan pahala. Orang banyak melakukan ibadah, walaupun sebagian ibadahnya aneh-aneh. Ya, nah, sampai selesai Rajab, fokus ke Ramadan. Maka seperti yang kita lihat di berbagai dunia, ya, entah itu dunia nyata, dunia maya, di dunia maya medsos sudah mulai countdown, ya, menghitung mundur 30 hari lagi, 31 hari lagi, sekian puluh hari lagi. Ya, wah, apa itu enggak boleh? Boleh saja, enggak ada masalah. Cuman kalau orang fokusnya ke situ, ya, sementara ada yang lebih utama, lebih penting, lebih urgen. Nah, ini namanya orangnya tidak faqih. Ya. Dia lebih mengutamakan sesuatu yang boleh-boleh saja dibandingkan, ya, yang dianjurkan. Ya. Nah, itu artinya dia tidak paham dengan ilmu agama dengan baik dan benar. Ya, sebagaimana seseorang yang mendahulukan amalan sunat dibandingkan amalan wajib. Ya, ini orang tidak paham namanya. Seharusnya didahulukan amalan wajib dibandingkan amalan sunat. Amalan sunat didahulukan dibandingkan amalan yang sifatnya atau hukumnya mubah. Itu menunjukkan dia faqih, dia paham akan ilmu agama. Nah, orang fokus mau Ramadan. Sementara ini bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan di bulan Sya'ban? Banyak terjadi kelalaian. Paling banter, ya, paling banter. Ya. Orang merayakan apa? Nisfu Sya'ban. Apa artinya nisfu? Pertengahan. Ya. Disitulah dikhususkan amalan. Ada yang puasa siangnya, malamnya tahajud,
tahajudan, entah itu dikemas dengan tahajud pribadi-pribadi, ataupun dikemas dengan judul, dengan tema mabit, malam bina iman dan takwa, ya, dalam rangka menyambut nisfu Sya'ban. Iya, ini semua niatannya bagus, niatannya bagus, tapi niatan yang bagus itu belum cukup. Iya, nah, sebab iya, niatan yang bagus itu, apalagi itu untuk ibadah, iya, harus disesuaikan dengan tuntunan, iya, ibadah yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tidak cukup hanya sekedar niatnya bagus. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini, pernah Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, itu menanyakan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Sebab beliau heran dengan kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban. Iya. Beliau menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur, ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihatmu berpuasa paling banyak dalam sebulan dibandingkan puasamu di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Dalam seluruh bulan Nabi biasa berpuasa sunat. Tetapi di bulan Sya'ban, ya, intensitas puasa beliau jauh lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain. Dan ini diperkuat dengan testimoni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah itu, ya, kana yasumu Sya'ban kullah. Ya, bahkan hampir seluruh di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Nah, dan ada juga hikmah yang beliau dapatkan dari situ. Sebab nanti di bulan Sya'ban Aisyah radhiyallahu anha bisa membayar utang puasanya. Iya, sebab Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Otomatis di situ, iya, beliau bisa membayar utang puasanya. Di bulan-bulan yang lain sulit sebab melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bulan Sya'ban bulan terakhir untuk menunaikan utang puasa. Maka di sini juga saya ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya utang puasa, ya, diingat-ingat memang, ya, sempat ada yang lupa bahwa tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya ada yang puasa setengah hari misalnya, ya. Nah, begitu, ya, puasa setengah hari sebab nanggap dirinya belum balik, iya, padahal sudah balik sebab ada menaknya. Ya, nah, maka diingat-ingat berapa itu. Nah, ini Sya'ban bulan terakhir. Ya, bulan terakhir untuk menunaikan utang puasa yang wajib. Nah, kata Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, ya, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Maka mendengarkan hal ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, iya, bahwasanya dzalika syahrun, iya, yaghfulu fihi an-nas aw kama qala. Itu adalah bulan, ini bulan Sya'ban itu bulan yang di situ manusia banyak lalai. Bulan itu dilalaikan. Bukan maksudnya dilalaikan, dilupakan. Tidak ditahu ini Sya'ban. Mana tahu je. Buktinya banyak yang tulis sekarang di bulan Sya'ban tanggal sekian. Karena ingat je. Cuma maksudnya lalai. Iya. Bulan Rajab, bulan atau musim ketaatan. Ya. Seolah-olah di Sya'ban mau istirahat. Ya. Persiapan untuk Ramadan. Nah, sampai kadang sebahagian kaum muslimin memang punya persiapan khusus untuk pekan terakhir sebelum masuk Ramadan. Iya kan, yang disebut dengan, iya, minggu terakhir. Iya.
Ya, banyak yang memang kita kemana ini minggu terakhir ini? Ya untuk apa? Makan-makan, minum-minum. Mau puasa ini. Jadi pekan terakhir itu betul-betul kayak pesta betul. Makan yang tidak pernah makan, apa segala macam. Iya. Itu bukan tradisi dalam Islam. Iya. Itu bukan tradisi dalam Islam. Iya. Walaupun dalam Islam membolehkan orang berrekreasi, jalan-jalan, silahkan selama tidak ada pelanggaran syariat. Iya. Nah, tapi mengkhususkan itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Sebab fokus bagaimana Ramadan. Iya. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa huwa syahrun tulfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal kata Nabi di bulan Sya'ban ini amalan seorang hamba selama setahun itu diangkat, diperhadapkan ke hadapan Allah. Ya, amalan kita selama setahun ini, sejak Sya'ban tahun lalu, ya, sampai Sya'ban tahun ini, amalan kita tidak pantas dan tidak layak ketika amalan tersebut dihadapkan ke hadapan Allah, banyak tertulis kelalaian, apalagi di khatimahnya, penutupnya kelalaian, pergi minggu terakhir. Ya, di catatan amalnya diangkat ke atas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, atau beliau bersabda, fa ana uhibbu ayyulfa amali wa ana sha'imun. Saya suka kalau amalan saya diangkat ke hadapan Allah, diperlihatkan ke hadapan Allah, dan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, dan saya dalam keadaan berpuasa. Artinya beliau dalam keadaan melakukan ibadah. Iya. Nah, catatan amalannya ketika diangkat beliau dalam keadaan melakukan ibadah. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang derajatnya hasan, yang dengan kata lain itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah. Dari hadis tersebut kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Ya. Di antaranya, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya para sahabat dalam konteks hadis ini adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu itu memiliki semangat yang tinggi untuk meraih ilmu dengan menanyakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk luar biasa ketika para sahabat melihat Nabi melakukan ini dan seterusnya. Subhanallah. Mereka juga ingin melakukan itu. Ya. Mereka tidak ingin ketinggalan. Sampai untuk amalan yang terbaik, mereka bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, mendapatkan pahala yang terbaik. Iya, tidak seperti kebanyakan orang yang penting beramal, Kak. Iya. Kalau bersedekah, yang penting bersedekah. Iya. Naam. Punya uang 100.000, iya, ketika berhadapan dengan kotak amal, kotak infak, begitu banyak ini uang. Kan begitu. Tapi ketika dibawa ke mall, ini begitu sedikit. Iya. Padahal untuk akhiratnya ini, untuk tabungannya nanti, yang itu Allah sudah janjikan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, itu janji Allah dalam surah Al-Baqarah. Sudah dijanjikan seperti itu. Artinya kalau mau dibungakan, bunganya lebih 700 kali lipat. Iya. Tapi jangan dijadikan ini, wah kalau begitu 1.000 masa sumbang balik. Kan dikali 700 jadi 700.000. Nah, iya. Ini untuk akhiratnya loh, bukan untuk, dan manfaatnya untuk dia. Manfaatnya untuk dia, bukan untuk siapa-siapa, untuk dia. Iya. Maksudnya kalau Anda yang menyumbang, bukan orang lain dapat manfaat. Enggak, untuk Anda sendiri.
Man amila sholihan falinafsih. Siapa yang melakukan amalan soleh, itu untuk dirinya sendiri. Pahalanya, manfaatnya untuk dia. Iya. Tetapi nanti orang tergerak hatinya untuk bersemangat, itu ketika disebutkan keutamaan dunia. Iya. Apa keutamaan dunianya kalau sering Iya. Dengan bersedekah akan menjauhkan kemiskinan. Maka banyak kau bersedekah supaya tidak miskin kau. Iya. Ini kan masalah dunia. Abah lebih semangat bersedekah. Iya. Tidak dipikir bagaimana ini untuk tabungan akhirat. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat, iya, itu sangat tinggi ambisinya untuk dalam hal ilmu kepada Nabi. Iya. Sampai-sampai seandainya mereka bisa mengalahkan Nabi, mereka mau kalahkan Nabi. Ya, masih ingat 3 orang yang datang kepada istrinya Nabi, tanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Ya, 3 orang ini datang tanya istrinya Nabi, bagaimana amalannya Nabi. Ya, nah. Lalu istrinya menerangkan amalannya Nabi. Maka apa yang terjadi? Salah seorang mengatakan, "Idzan ini aku mobil lail wala arqud." Kalau begitu, kalau malam tidak mau jaga tidur saya. Saya tidak mau tidur kalau malam. Ya. Mau apa? Mabar? Pusreng? Tidak. Mau qiyamul lail, tahajud. Pokoknya tidak mau tidur kalau malam, mau tahajud terus. Ya. Mendengarkan bagaimana tahajudnya Nabi. Ya. Yang lain, yang kedua mengatakan, wah, wa ana asum wala uftir. Kalau begitu setiap hari saya mau puasa. Dan pokoknya tiada hari tanpa puasa. Iya. Orang yang ketiga, iya, mendengarkan penyampaian dari istri Nabi tentang amalannya Nabi sampai agak ekstrim lagi. Iya, wah, wa ana uridu tasawwujun nisa. Enggak mau kapan menikah deh, mengganggu ibadah. Ya. Nah, enggak mau menikah. Iya, akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi mendengarkan itu, kemudian keluar. Iya. Nah, dan menanyakan kepada mereka. Iya, antumul ladzina yaquluna kadza wa kadza fama balu aqwamun. Iya, kalian yang mengatakan begini dan begini. Iya, lalu diterangkan. Iya. Iya, bahwasanya anak aku bil lail wa arqud atau kama qala. Saya salat malam, saya juga tidur. Iya. Kemudian wa ana asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga pernah tidak puasa. Ya. Wa ana tazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian daripada aku. Iya. Nabi luruskan mereka yang ingin ibadahnya luar biasa. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini, bagaimana para sahabat dalam mengamalkan suatu amalan agama. Mereka tidak mau amalan yang sekedar yang penting sedekah, yang penting sholat, yang penting ini, tidak mau yang terbaik. Ya. Nah, itu memang untuk akhirat. Tidak boleh kita melihat ke bawah, apalagi ke samping. Ya. Akhirat kita mesti lihat ke atas. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya. Nah, makanya kita dimotivasi oleh Nabi ketika Anda minta surga yang paling tinggi. Bukan sekedar emperan surga. Minta surga Firdaus, surga yang terbaik. Untuk akhirat, lihat ke atas siapa yang paling terbaik. Itu yang dicontoh. Beda dengan dunia. Masalah dunia kita harus lihat ke bawah. Jangan lihat yang di atas kita. Ya. Nah, kemudian faedah yang yang berikutnya dari hadis tersebut, bahwasanya di antara metodologi dalam menimba ilmu adalah dengan bertanya atau dengan tanya jawab. Sebab Usama yang bin Zaid bertanya kepada Nabi, iya, kenapa lebih banyak puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban? Iya, lebih banyak puasanya dibandingkan bulan lain. Kenapa? Itu kan tanya jawab. Iya, dan ini metodologi yang memang, iya, salah satu metodologi yang penting, iya, di dalam menimba ilmu. Iya, bahkan terkadang seseorang bisa langsung paham dengan bertanya jawab.
Iya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dua tempat. Di surah An-Nahl ayat 43 dan di surah Al-Anbiya di ayat yang ke-7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah perintahkan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan selainnya itu pernah memarahi sebahagian sahabat. Dan beliau katakan ala sa'alu fa inna masyifa'un su'al. Kenapa mereka tidak bertanya? Itu ada masalah ketika itu sampai ada seorang sahabat meninggal. Ada seorang sahabat meninggal disebabkan mandi janabah di saat kepalanya sedang bocor. Padahal bisa banjir tayamum. Nah, makanya Nabi marah sekali ketika itu. Kenapa mereka tidak bertanya? Padahal obat dari kebodohan adalah bertanya. Nah, tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut memang dilandasi dengan niat dan maksud yang baik. Niat dan maksud yang baik. Ingin memperoleh ilmu, ingin mendapatkan ilmu, ingin memperjelas sesuatu yang mungkin kurang difahami atau tidak difahami. Itu maksud dan tujuan. Dan ingin mengamalkan apa yang sudah diilmui. Dan bukan maksudnya bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang memberat-beratkan. Pertanyaan yang kalaupun dia tidak tahu itu jawabannya, tidak ada masalah bagi dia. Tidak menambah keimanannya kalau dia tidak tahu, dan tidak mengurangi juga keimanannya kalau dia tahu. Tidak ada masalah. Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Lebih memberatkan kalau dia tahu jawabannya. Nah, seperti misalnya, ada yang pernah menanyakan kepada salah seorang ulama, Syekh Shalih Fauzan, tentang masalahnya siapa? Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Tahu kisahnya semua, Zulaikha dengan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Ada yang tanyakan, jadi bagaimana itu kelanjutannya? Kan ketahuan itu. Apakah jadi mereka menikah? Nah, itu malah para ulama, Syekh Shalih Fauzan malah jawab, ma hadartu walimatahuma. Saya tidak hadir di pernikahannya. Maksudnya apa? Kenapa? Ada enggak manfaatnya mengetahui itu? Apakah Zulaikha dengan Yusuf jadi menikah dan seterusnya? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya? Tidak ada. Malah membuang-buang waktu saja. Nah, makanya konteks pertanyaan tersebut didasari dengan niat yang baik dan bukan yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ta'sukum. Wahai kaum mukminin, hamba Allah yang beriman, jangan kalian menanyakan sesuatu yang kalau itu diterangkan jawabannya, kau akan kesusahan. Kau akan kesusahan. Naam. Dan Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu menjelaskan, ya mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi, apa yang saya larang tinggalkan, apa yang saya perintahkan lakukan sekemampuan kalian. Sebab yang banyak membinasakan umat terdahulu terlalu banyak pertanyaannya. Terlalu banyak pertanyaannya. Sudah kita terangkan tadi, pertanyaan mana yang kita maksud. Terlalu banyak pertanyaannya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, pertanyaan yang memberat-beratkan, tidak ada manfaatnya,
dan yang semisal dengan itu. Nah, dan yang semisal dengan itu. Iya, dan saya ingatkan bagaimana Bani Israel itu menjadi kesusahan. Iya, ketika diperintah oleh Nabi Musa, dan itu adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih seekor sapi. Padahal perintahnya simpel, 1 ekor sapi betina selesai. Iya, tapi mereka memberat-beratkan diri. Tanya lagi, iya, apa warnanya? Bagaimana modelnya? Ya, akhirnya, iya, Nabi Musa menerangkan spesifikasinya. Tanpa susah dicari sapi yang model seperti itu. Iya, membuat dia susah. Atau orang yang bertanya, ini saya kira-kira di mana ini? Nanti kalau meninggal, di surga atau di neraka? Kira-kira kalau saya jawab, Anda di neraka, bagaimana Ya, mungkin setengah mati, apa saya mewalkan ini, walau bisa ke surga. Iya. Makanya ketika turun ayat tentang masalah haji, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka Nabi SAW itu berkhutbah, ya ayuhan nas innallaha qad faradallahu 'alaikum al-hajj fahajju. Wahai segenap manusia, Allah sudah wajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Ya, ada yang bertanya, ya aqullah amin ya Rasulullah, apakah kita mesti berhaji tiap tahun ya Rasulullah? Sampai 3 kali dia tanya seperti itu. Ya, sebab Nabi diam. Maka kemudian Nabi sebutkan, "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya saya bilang iya, pasti wajib. Kalau dikatakan wajib, siapa yang susah? Ya, kan menyusahkan kalau tiap tahun harus naik haji. Ya, sedangkan ini sekali saja seumur hidup, bagi yang memiliki kemampuan, susah sekali untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Wah, saya kurang mampu. Oh, kurang mampu, tapi subhanallah, rumahnya mewah. Ya. Iya, saya kurang mampu, mobilnya mobil apa namanya? Oh, mobil keren. Ya. Semua anggota keluarga punya kendaraan sendiri. Ya. Seandainya peliharaannya bisa naik kendaraan, belikan juga peliharaannya. Ya. Tapi untuk mereka ibadah haji, kayaknya belum Pak dipanggil ini. Mau pokok ditelepon. Ini untuk ibadah loh. Iya. Adapun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu dulu mereka fokus. Ya. Belakangan itu yang namanya keduniaan. Iya. Jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah daripada hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang itu ketika bertanya tentang permasalahan agama, dia tidak sembarangan menanyakannya kepada sembarangan orang. Ya. Dia tidak faham. Mau ditanya sama si fulan bin fulan. Kenapa sama si fulan bin fulan? Bagus. Enak kedengaran bahasanya. Oh, Masya Allah. Ya. Ada kenapa fulan? Kalau dia bicara, baru mau bicara ketawa orang. Ya, bagus itu, terkenal. Kenapa? Nama si fulan, followernya, tidak muat itu di bagian bawahnya itu, tidak muat. Saking banyaknya. Ya. Kan prinsipnya apa? Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terus standar untuk menilai baik buruk apa? Apa standarnya? Dia sendiri sudah tahu dirinya belum tentu baik. Terus dia pakai prinsip, saya mau ambil yang baiknya saja dah. Buang yang tidak baiknya. Standar dari mana? Nah, dia sendiri merasa dirinya belum baik. Iya, kan begitu? Iya. Anda mau punya prinsip seperti itu, Anda mesti punya standar. Standar kebaikan itu apa? Standar kebaikan itu apa dulu? Jangan seperti itu. Ya. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum ajma'in. Termasuk yang kita ingatkan, ya, ketika punya masalah, jangan sembarangan diumbar ke media sosial. Ya. Termasuk yang kau jadikan status. Ya. Permasalahan diranjang, langsung jadi status. Ya.
status di Instagram, di Twitter, di WA. Akhirnya manusia sejagat tahu, ribut sama istrinya. Iya, dari mana kau tahu itu statusnya? Pokok lempar piring tadi. Nah, iya, berani itu sering lempar piring. Kenapa? Kalau pecah, suaminya yang ganti. Iya, nah tahu ngapain? Iya, untuk apakah ada solusi? Iya, yang ada akan muncul, iya, buaya-buaya darat. Iya, naam, ikhwan ba'wan. Iya, kalau bukan ikhwan perkedel, sabar ki ukhti. Waspada kalau ada seperti itu. Iya betul, tidak main-main. Apalagi kalau kayak Facebook, pakai chat-chat, japri segala macam. Waspada. Itu bukan solusi sebenarnya. Kau tanya sama orang yang tahu. Saya ada masalah seperti ini, begini-begini, solusinya apa? Bukan diumbar ke media sosial. Itu tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah. Ya, para sahabat ketika ada masalah, tidak nak umumkan. Tapi tanya ke Nabi. Gimana solusinya? Saya ada begini dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwasanya hadits ini adalah dalil dianjurkan meningkatkan amalan ketaatan. Iya, di saat-saat manusia sedang lalai. Sebab amalan yang dilakukan di waktu-waktu manusia sedang lalai itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti amalan yang terbaik. Lihat ketika Nabi menyampaikan kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, beliau sebutkan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Ya, coba perhatikan waktu-waktu di mana manusia lalai. Ya, pada situ keutamaan amalan luar biasa. Contoh, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ya, apakah itu waktu lalai? Waktu lalai, enak sekali situ tidur. Di situ menikmatnya kapan tidur? Ya, naam, apalagi tembus pagi. Ya, bukan tembus subuh, tembus pagi. Iya. Padahal di situ jemaah sekalian, apa yang terjadi? Anda punya permintaan, Anda punya hajat, ya, itu digaransi 100% dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah selama ya syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Naam. Paham maksudnya? Iya. Anda punya kebutuhan hajat di sepertiga malam terakhir itu Anda minta 100% digaransi Allah akan berikan. Iya, tapi jangan lupa ada syarat dan ketentuan. Ya. Syarat diterimanya doa, ya. Naam. Dan ketentuannya, ya, termasuk hal-hal yang menghalangi doa. Perhatikan. Iya. Dan konten daripada doanya itu apa? Iya. Makanya dikatakan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan asal minta, masa tidak terbukti. Nah, sepertiga malam terakhir ini, iya, tidak mungkin, iya, tidak diberikan kecuali ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, termasuk juga jemaah sekalian. Ya, ketika terjadi di masa kekacauan, kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilaihi. Beribadah di masa-masa kacau, di masa-masa fitnah, itu seperti hijrah kepadaku. Pahalanya seperti hijrah kepada Nabi SAW. Ini semua menunjukkan waktu-waktu manusia lalai ketika kita sibukkan diri kita dengan amalan ketaatan. Iya. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Itu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan maksudnya menunggu waktu lalai kemudian kita menghususkan amalan tertentu. Bukan begitu maksudnya. Jangan dibalik. Iya. Jangan menunggu waktu lalainya manusia lalu waktu lalai manusia ini kita beramal dengan amalan tertentu. Tidak seperti itu. Seperti misalnya malam pergantian tahun. Kan orang banyak lalai. Iya kan? Entah itu Masehi, lebih-lebih. Iya, termasuk Hijriyah. Bukan maksudnya, manusia lalai. Ayo, kita bikin majelis zikir. Ya, tidak seperti itu juga maksudnya.
Ya, tetapi bagaimana di saat manusia sedang lalai kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang ada tuntunannya. Ya, yang ada tuntunannya. Sehingga termasuk yang dilakukan dan itu dianjurkan di bulan Sya'ban, ya, seperti puasa. Ya, Nabi memperbanyak puasa. Mungkin ada yang bertanya, tidak ada amalan lain? Ada. Silakan melakukan amalan ketaatan yang lain. Lalu apa istimewanya puasa? Istimewanya puasa itu luar biasa. Sebab mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari terhitung ibadah. Iya kan? Kan begitu. Beda dengan sholat. Sholat kapan terhitung ibadah? Iya, ketika dia niat sholat sampai salam. Iya, selesai itu tidak ibadah itu. Iya, zikir. Apakah itu bisa siap zikir mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari? Enggak kan? Membaca Al-Quran. Ada yang sanggup baca Al-Quran terbitnya fajar sampai terbitnya matahari? Kan tidak. Tapi kalau puasa, dengan puasa saja, dengan niatnya yang benar, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berapa jam? Berapa jam itu? 8 jam. 8 jam enggak? Ya. Ini dia terhitung ibadah terus. Makanya dia istimewa sekali itu puasa. Nah, selain daripada itu jemaah sekalian, boleh kita melakukan amalan-amalan yang lainnya. Selama itu tidak dikhususkan. Ya. Artinya umum. Kita mau zikir, silahkan zikir dengan zikir yang umum. Tidak menentukan jumlahnya dan hembusan nafas. Ya. Nah, paham maksudnya ya? Jangan ditentukan ya. Saya mau zikir nanti nih bulan Sya'ban 100 kali tahlil, 1 kali nafas misalnya. Ya, jangan ditentukan seperti itu. Ya, mau tahlil saja, mau tahmid saja, mau takbir saja. Umum. Ya, kecuali yang memang sudah ditentukan dalam syariat, ada dalilnya yang menentukan seperti waktu sore. Ya, waktu pagi. Memang ada dalilnya. Ini sekian kali dibaca, ini sekian kali dibaca. Selain daripada waktu tersebut, tidak usah kita khususkan. Cukup kita amalkan sesuai dengan keumumannya. Nah, apa hikmahnya? Kenapa kita mesti banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Di antara hikmahnya, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dan selain daripada beliau, puasa di bulan Sya'ban ini ibaratnya seperti rawatib untuk Ramadan. Ya, sama dengan sholat. Sholat wajib kan ada rawatibnya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau Ramadan, qobliyahnya Sya'ban. Ba'diyahnya Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, di antara hikmah yang lain adalah tamrin. Tahu tamrin? Latihan. Pemanasan. Warming up untuk masuk di bulan Ramadan. Ya. Nah, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan, dia sudah tidak madodong lagi. Kenapa? Sudah bagus pemanasannya di bulan Sya'ban. Ya. Ready dia. Ya. Coba bandingkan kalau ada pemanasan. Ya. Ada pemanasan, masuk bulan Ramadan. Ya, hari pertama aja mungkin itu jago. Ya, kenapa? Karena sunyi hari pertama itu. Sunyi. Ya, sampai orang yang tidak pernah puasa sekalipun kalau hari pertama itu hormati sekali. Ya. Sudah itu hari kedua dan seterusnya mulai tidak kelihatan. Ya. Nah, saking dihormatinya. Iya. Itu hari pertama loh. Tapi kalau orang yang sudah ada prepare, sudah ada warming up, ada pemanasannya, masuk bulan Ramadan, ya biasa aja. Ya. Nah, itu. Sehingga jemaah sekalian, ya sangat penting kita melakukan puasa ya di bulan Sya'ban. Dan para as-salaf, pendahulu kita yang saleh, ya, itu menaruh perhatian khusus untuk bulan Sya'ban. Ya, menaruh perhatian khusus. Contoh seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menukil ya dari Amr bin Qais, ya,
Al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, karena Amr ibn Qais rahimahullah idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratah wa tafarraqa li qira'atil Qur'an wa kana yaqul tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Kata beliau, Amr bin Qais rahimahullah apabila masuk bulan Sya'ban beliau sampai menutup bisnisnya. Beliau sampai tutup perdagangannya. Ya. Kenapa? Beliau fokus membaca Al-Quran. Lalu beliau katakan, ya, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuk bulan Ramadan. Mungkin di sini yang bertanya, bagaimana itu kena tutup bisnisnya? Ya, nah bisnis viral mungkin itu. Ya, naam. Iya. Apa mina pakai untuk apa dan seterusnya? Ya. Sekedar informasi, biasanya para as-salaf itu kalau mau fokus di satu masa, mereka sudah punya persiapan. Ya, persiapan. Nah, sehingga tidak ada yang terlalaikan, tidak ada yang terbengkalai. Ya, seperti contoh saja, kita diwajibkan menunaikan ibadah haji. Liman man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang punya kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan di situ mencakup kemampuan fisik, mencakup kemampuan finansial untuk kita pakai berangkat dan yang kita tinggalkan untuk yang jadi tanggung jawab kita. Ya? Orang yang kita tinggalkan yang di bawah tanggung jawab kita, anak-anak, itu kan tanggung jawab. Ada persiapan maksudnya. Ya, tidak asal-asalan. Mas Sya'ban ini, pokoknya insya-Allah. Tidak seperti itu juga maksudnya. Ya, main sambaki begitu saja, tidak. Ya. Nah. Kemudian Salamah ibn Quhayy rahimahullahu taala itu pernah mengatakan kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Dahulu para pendahulu kita itu biasanya mengatakan bulan Sya'ban ini bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Bulannya para pembaca Al-Quran. Wa kana Hubayb ibn Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Ketika masuk bulan Sya'ban, beliau pun mengatakan ini adalah bulannya, ya, bulannya para pembaca Al-Quran. Ini para salaf kita menunjukkan spesial istimewa ini bulan Sya'ban. Ya. Spesial istimewa bulan Sya'ban. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami secara pribadi itu sangat menekankan kepada setiap kaum muslimin dimanapun Anda berada. Jangan sia-siakan kesempatan momen-momen atau musim-musim ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Apa yang kita bisa persiapkan untuk bekal akhirat kita, maka persiapkan dengan baik. Ya, persiapkan dengan baik. Jangan sia-siakan waktu. Naam. Jangan sia-siakan waktu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya amalan manusia selama setahun itu terangkat, ya, dan diperhadapkan kepada Allah Subhanahu, ya, perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaknya kita memperhatikan diri kita, ya, di bulan Sya'ban ini. Ya. Hendaknya kita berada di atas kebaikan, di atas ketaatan, ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ini sekedar nasihat sebab kita baru masuk di bulan Sya'ban ini, ya, supaya nantinya ya kita sudah ada persiapan baik dari sisi ilmu, ya, maupun yang lainnya. Nah, kemudian banyak pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya jika seorang penjual menjual barang lebih murah dari harga ketentuan yang sudah ditentukan? Apakah termaksud menzalimi penjual? Iya.
Ini bagi para penjual, entah itu penjual baru atau penjual yang sudah lama. Penjual baru karena ingin perkenalan produk, penjual lama karena khawatir tersaingi dengan penjual yang baru, akhirnya banting-banting harga. Banting-banting harga. Entah itu dia istilahnya diskon, ataupun cuci gudang, atau cuci piring, apakah. Nah, iya. Maka kita ingatkan, iya, jika harga suatu produk, iya, yang semisal dengan itu dengan berbagai macam merek, paham maksudnya? Dengan berbagai macam merek. Contoh apa? Contoh apa ya? Ayam. Ya. Ayam kan macam-macam. Ada ayam lalapan, ayam geprek, ayam, pokoknya ayam begitu-begituan. Lihat standar keumuman. Kisarannya 10 sampai 20. Kan begitu? Jangan Anda jadi pahlawan kesiangan. Ya. Ayam geprek 5.000. Iya, itu mematikan usahanya orang lain. Ya, itu menzalimi orang lain. Walaupun tidak bermaksud, maksud Anda kasih laku itu ayamnya memang. Tapi itu membuat usaha orang lain menjadi menjadi mati. Iya, bayangkan 5.000. Ya. Nah, bisa lagi tambah lombok. Ya. Nah, atau menjual di atas ketentuan yang di umum yang tadi. Kisarannya 10 sampai 20. Nah, jual 30.000. Ya. Nah, ini juga iya. Jangan seperti itu. Kenapa? Ya, yang pasti yang pertama tidak laku itu. Ya. Nah, itu kan sama saja tidak beres. Iya. Silahkan lihat produk yang lain. Iya. Kecuali kalau memang Anda punya produk itu is the best. Bahan-bahannya bukan bahan kacang-kacangan. Bukan bahan abal-abal. Ya. Nah, saya teringat dengan kawan di Makassar. Martabak kerajaan. Bahan-bahannya memang bahan bagus semua. Menteganya bukan mentega yang tahan, itu Blue Band. Ya. Minyak kelapanya bukan minyak kelapa curah, bimoli. Ya, bagus bahannya. Makanya yang standar saja, yang spesial berapa? 30.000 kapang. Ya, kalau di sini kan berapa? 15.000, 18.000, sana 30. Kenapa? Memang wajar, sebab bahan-bahannya bagus. Ya. Nah, konsumen juga merasa tenang hatinya. Iya, kenapa? Bahan-bahan bagus. Ingat jemaah sekalian, bahwasanya kenapa begitu banyak penyakit bermunculan di zaman now? Salah satu penyebabnya itu, iya, sebab semakin bervariasi makanan dengan bahan-bahan yang, ya, begitulah. Yang penting jadi, ya, yang penting jadi, ya, minyak saja, sananya bisa 500 kali dipakai itu minyak, selama tidak habis, dipakai lagi. Ya, padahal ditahu ada namanya minyak jenuh. Minyak saja ada jenuhnya, apalagi kita. Ya. Nah, tapi orang yang jaga kualitas, dia tahu ini bisa jadi sumber penyakit. Nah, ini jemaah sekalian, makanya ya hendaknya jangan pasang ya harga terlalu murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya cicil perumahan tanpa riba? Dan apa hukumnya over cicilan perumahan yang sebelumnya dicicil lewat bank oleh pemilik perumahan yang sebelumnya? 2 pertanyaan. Cicil perumahan tanpa riba. 1, Anda minta kepada pihak bank untuk membeli dulu itu rumah. Ya, beli itu rumah. Jadi sudah dibeli itu rumah, otomatis rumahnya jadi milik bank. Setelah jadi milik bank, silahkan Anda bikin
akad dengan pihak bank. Terserah dia, harga kontan 50, harga kontan 50, cicil 150, urusan, tidak ada masalah. Selama itu sudah menjadi milik bank. Ya. Wah, kayaknya selama ini begitu, Ji. Enggak. Selama ini tidak begitu. Selama ini bank yang membayar rumah tersebut secara cash ke developer. Iya kan? Anda utang uang ke bank. Iya. Lalu utang tersebut dibayar dengan uang. Iya kan? Iya. Itu satu pelanggarannya. Iya. Itu bukan miliknya bank itu rumah. Anda sudah bikin akad sama bank. Yang kedua, Anda membayar lebih. Anda punya utang uang dibayar dengan uang lebih. Itu riba. Iya. Jadi kalau mau aman, itu minta pihak bank beli itu rumah dulu. Buktikan sudah dibayar itu rumah, sudah jadi milik bank, baru bikin akad. Tapi ini kayaknya susah. Kenapa? Sebab kayaknya ketentuan dari Bank Indonesia, bank tidak boleh punya aset. Ya, tidak boleh punya aset. Iya. Yang kedua, cari orang yang percaya sama Anda. Ya. Yang memang dia percaya sama Anda. Oh, si fulan ini begini baik. Iya, tabik kita belikan dulu rumah ini, nanti saya cicil sama kita. Oke, kalau dia sudah beli, sudah jadi pemilik, kita cicil sama dia, terserah. Mungkin dia belinya 150, dia cicil 250, tidak ada masalah. Sebab antara pemilik dengan calon pembeli, tidak ada masalah. Ya. Cuman itu tadi, orang yang percaya sama Anda. Ya. Bagaimana kalau tidak ada? Perbaiki kepercayaan orang kepada Anda. Ya. Itu jauh lebih bernilai dibandingkan harta benda itu. Percayaan orang kepada Anda itu harus ada dulu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, masalah take over cicilan. Ya. Take over cicilan, ya. Ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Ya. Walaupun demikian, ada sebahagian kalangan itu membolehkan yang demikian. Ya, kalau saya pribadi itu lebih amannya ya seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ya, cari orang yang bisa bayar cash itu. Ya. 6, kemudian bayar sama dia. Anda bayar sama dia, itu jauh lebih aman. Ya. 6. Dan saya menawarkan pilihan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang ada kelebihan-kelebihan uangnya, biasakan ada orang ada pakai. Ya, naam. Kau bisa bantu saudaramu. Kalau perlu bikinkan surat perjanjian siap membayar cicilan apa segala macam, materi di hadapan notaris segala macam. Kalau memang tidak meyakinkan itu ikhwat atau akhwat tuh, iya memang bahaya juga. Ya, mungkin dari sisi wajah, wajah-wajah permohonan ini bahaya. Ya, tidak ada masalah. Iya. Nah, daripada dia cari kemudian terjatuh dalam riba, nah bisa bantu aku bantui. Nah, begitu saja. Iya, dan itu ikhwan, jaga kepercayaan orang yang sudah diberikan kepada Anda. Iya. Nah. Bismillah, semoga Ustadz senantiasa selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Afwan yang bertanya karena sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, bagi akhwat untuk afdolnya tarawih di mana? Jika di rumah, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar mengizinkan tarawih di rumah? Karena kebetulan masjid di depan rumah ana. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Pertama, tolong dipahami jawaban saya. Salat yang terbaik bagi wanita itu adalah di tempat yang paling aman dari fitnah. Bisa dipahami? Iya, tempat yang paling aman dari fitnah. Paling bagus di mana? Di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, iya. Kalau ingin sholat di masjid, misalnya sholat tarawih, sholat 5 waktu, maka boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Syarat dan ketentuan yang berlaku pertama, dia keluar tidak berdandan seperti wanita jahiliyah. Jangan tebal pesona. Ya, ku pakai bedak sebetong ku pergi undangan. Ya.
Nah, yang suamimu saja tidak kenal kok. Ya, saking cantiknya. Ya, kenapa? Kalau di rumah, awen doe. Nanti keluar baru cantik. Masya Allah. Seharusnya di depan suamimu kok kasih cantik-cantik betul dirimu. Ya, supaya jadi terus itu adik. Ya. Nah, yang kedua, pakaian yang menutupi auratnya. Tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, ya, tidak boleh tipis, ya. Mukenanya maksudnya. Kan pakai mukena. Ya. Nah, beda dengan yang tidak mukena. Iya, kalau mukena harus begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia kalau statusnya istri minta izin sama suami. Ya, istri itu mau kemana saja harus minta izin sama suami. Walaupun dia mau ke rumahnya orang tuanya, izin sama suami. Ya, kalau dia statusnya istri. Nah, termasuk ke masjid. Iya, hanya kemudian suami ini dia melakukan ya scanning, lihat enggak ada pelanggaran syariat enggak ini. Kalau enggak ada, tafaddal ya zaujati. Ya, kalau perlu dikawal. Ya. Betul, saya tidak main-main, dikawal, ya. Dan tidak boleh si wanita ini pakai wangi-wangian yang baunya tajam. Yang dia baru keluar rumah saja, ya, di ujung lorong sudah tercium baunya. Ya. Nah, jangan. Iya, aturannya wanita itu wangi-wangian yang tidak tajam baunya ketika keluar rumah. Ketika di dalam rumah, silahkan. Dia mau mandi pakai minyak wangi jangan ada masalah. Kenapa? Sebab berhadapan dengan suaminya, laki-laki yang halal untuk dia. Ya? Nah, ini kalau mau keluar rumah. Kemudian di tempat atau di masjid tersebut aman dari fitnah. Ya. Naam. Apa maksudnya aman dari fitnah? Iya, tidak ya, saya khawatirnya itu di beberapa masjid satu aja pintunya. Ya. Jadi kalau keluar, sama aja baku senggol-senggol juga. Ya. Nah, di dalam boleh dipisah, tapi begitu di pintu keluar, iya, itu yang saya maksud tadi. Ya. Selama itu semua aman, maka silahkan sholat di masjid. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami. Afwan Ustaz. Apakah ucapan alhamdulillah ala kulli hal diucapkan saat menghadapi musibah saja atau boleh diucapkan dalam keadaan apapun? Sesuai dengan konteks kalimat alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada semua kondisi dan keadaan. Silahkan Anda sebutkan pada semua kondisi dan keadaan. Ya, walaupun lebih utama kalau itu diucapkan di saat kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustaz, anu bertanya di luar tema. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, seorang wanita yang telah menikah maka ketaatannya kepada suaminya lebih utama dibandingkan ketaatan kepada orang tuanya. Mohon penjelasan Ustaz tentang hal ini karena banyak yang salah mengartikan dengan berani melawan orang tua demi berbakti atau membela suaminya. Oh, Masya Allah. Nah, ketika Anda menikah, wahai para akhwat, maka tanggung jawab itu pindah kepada suami yang sebelumnya tanggung jawab itu ada di pundak orang tua. Ya, begitu Anda begitu calon suami Anda melakukan ijab kabul dan saksi mengatakan sah, maka pindah tanggung jawab ketika itu ke pundaknya suami. Nah, ketaatan kepada suami ketika itu lebih tinggi dibandingkan kepada orang tua. Tetapi ini juga syarat dan ketentuan berlaku selama bukan maksiat dan dosa. Ya. Iya. Jadi bukan maksudnya ya, dengan taat kepada suami kita boleh kemudian seperti yang disebutkan sini melawan orang tua, enggak seperti itu. Ya. Nah, iya. Kalau suami memerintahkan A dan ternyata A tersebut dosa atau maksiat, tidak boleh istri taat.
Begini demikian pula sebaliknya. Orang tua memerintahkan A, sementara A ternyata ada dosa dan maksiat, tidak boleh juga dia taat. Sebab ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Ya. Kaidahnya bagaimana? Ketaatan kepada Allah mutlak. Allah dan Rasulnya. Tapi ketaatan kepada makhluk, apa itu kepada suami, kepada orang tua, kepada pemimpin, itu dibatasi, muqayyad. Dibatasi selama itu bukan dosa dan maksiat. Atau dengan kata lain, selama itu perkara yang ma'ruf. Demikian secara singkat, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.